Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara saya membuat wifi rumahan murah banget menggunakan OpenWRT X86 ya. Dan untuk OpenWRT nya saya menggunakan mini PC dari Werners ini ya. Jadi Werners ini akan kita modifikasi menjadi sistemnya itu akan kita instalkan OpenWRT ya teman-teman. Nah, OpenWRT ini adalah sebuah firmware router yang dimana firmware tersebut banyak banget fungsinya, banyak banget kegunaannya. Jadi ya kalian kalau mau tahu lebih lanjut tentang OpenWRT, saya akan banyak share nanti di channel ini ya. Jadi teman-teman bantu subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, di sini untuk mini PC Werners ini harganya itu sekitar 600 ribuan teman-teman ya. Sebelumnya kemarin saya sudah menggunakan yang STB ya, jadi sistem OpenWRT-nya ya. Kita udah modifikasi menjadi OpenWRT, tetapi kalau pakai STB itu suka bengong teman-teman. Kalau di gangbang itu suka bengong ya. Nah sekarang saya akan fungsikan mini PC ini daripada nggak kepake ya kan, kita fungsikan menjadi OpenWRT. Dan ini saya sudah coba teman-teman, anti bengong, nggak ada bengong-bengong ya. Untuk variannya ini yang RAM 2 GB teman-teman. Kemarin saya beli ini tanpa SSD atau tanpa HDD ya. Jadi saya belinya itu yang ada RAM 2 GB tapi nggak pakai HDD ya. Dan untuk prosesornya sendiri di sini dia menggunakan Intel Atom ya, Intel lama ya. Tapi ini kalau untuk level atau sekelas OpenWRT ini udah keren banget teman-teman. Kalau kita lihat di bagian belakang ini portnya sudah gigabit ya, 2 port LAN gigabit. Di bagian belakang ini ada 4 port USB, kita bisa tambahin satu di sini yang bolong ini. Karena kalau yang di depan di sini ada 2 port USB-nya teman-teman. Jadi kalau kita mau load balance, tambahin modem di sini, wah gila sih. Nah, di sini saya juga tambahin lagi slot port LAN-nya yang gigabit dari TP-Link ya. Saya tambahin di di slot PCI Express-nya teman-teman. Nah, nanti topologinya bakal seperti ini teman-teman. Yang ini saya mau tambahin port LAN lagi. Port LAN-nya itu menggunakan yang TP-Link ini ya, USB to LAN. Nanti saya bakal colok di bagian sini aja. Nah, di bagian sini. Dan untuk internet masuknya saya akan menggunakan ETH0. ETH0-nya itu yang di sini ya. ETH1 di sini dan ETH3, ETH2 yang ini, ETH3-nya yang ini ya. Jadi ada 4 port LAN teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua kita perlu menyiapkan flash disk teman-teman. Flash disk ini kita yang sudah terinstall OpenWRT-nya ya. Nah, nanti teman-teman bisa atau teman-teman bisa tonton video selanjutnya. Saya akan install bagaimana cara kita menginstal sistem OpenWRT X86 di flash disk ya teman-teman. Jadi kita tinggal colok saja teman-teman, tinggal kita hidupkan, nggak perlu pakai monitor, nggak pakai keyboard juga nggak perlu ya. Tapi kalau kalian menggunakan di dalamnya itu ada SSD atau penyimpanan yang lain, kalian harus masuk dulu ke BIOS untuk memilih bootingnya itu menggunakan flash disk teman-teman ya. Nah, jadi flash disk ini adalah sistem OpenWRT-nya di sini teman-teman. Nah, kita tinggal colok saja di USB-nya ya, colok USB-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk sumber internetnya di sini seperti biasa menggunakan Orbit Star 2 ya. Orbit Star 2 ini ya nggak usah ditanya lah ya. Di daerah saya itu cukup bagus dan keren banget, cukup worth it teman-teman ya. Dan untuk Orbit Star ini kita
lalu membelikan paket aplikasi yang unlimited ya. Nah, barulah kita masuknya ke ini di OpenWRT. Nah, di OpenWRT ini kita oprek lagi teman-teman, kita injek menjadi kuota reguler unlimited, dan untuk biaya bulanannya itu sekitar 25.000, 35.000 itu untuk akun injeknya ya, akun VPN-nya ya. Nah, untuk kuota aplikasinya sendiri kemarin saya beli yang 12.000 extra unlimited ya, plus paket OMG-nya yang 33.000 ya. Teman-teman bisa totalin sendiri ya. Nah, untuk internet masuknya itu di sini ya, ETH1 kita colokin aja. Terus Orbistarnya juga kita colokin di sini. Oke, udah dicolok. Nah, sekarang karena ini nggak ada wifi-nya ya kan, nggak ada wifi-nya, jadi kita butuh tambahan router untuk menyebarluaskan sinyalnya teman-teman. Nah, di sini saya punya modem keren, walaupun bekas tapi keren, ini ZTE versi 670L ya. Nah, ini nanti saya akan jadikan sebagai akses pointnya ya, sebagai menyebar sinyal wifi-nya lah istilahnya gitu ya. Nah, untuk ZTE ini sudah dual band ya teman-teman, 2,4 sama 5 GHz ya. Jadi kita tinggal colok aja portnya ya, terserah ya, bebas mau colok di mana, kita pakailah satu aja. Dan ini kita bisa paralel lagi ya teman-teman, kita sudah setting supaya ini menjadi switch juga. Jadi nanti kita bisa colokin router lagi di sebelah sini supaya nanti sinyalnya itu makin jos ya. Dan ini kita akan colokin dia di mana, sumber internetnya di sebelah sini, untuk routernya di sebelah sini, benar, router di sebelah sini. Nah, kemudian saya akan tambahin colokan di bagian routernya, keberantakan ya, goblok. Di routernya saya akan masukin kabelan ke PC ya, kita pakai yang port 2 aja, masuk ke PC, susah amat ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kita tinggal colokin aja teman-teman, nggak perlu setting, nggak perlu apa-apa, kita cuma install sistem OpenWRT-nya, tinggal colok ke USB-nya PC ini, mini PC ini, udah nyala, udah tinggal kita oprek di WebUI OpenWRT-nya teman-teman. Ini kita tinggal colok ya. Nah, kebetulan di sini saya juga udah setting supaya dia bisa hidup otomatis langsung ketika dia dicolokin ke listrik, sumber listrik, dia akan otomatis nyala teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau mati lampu, kita aktifin manual, hidupin manual, itu nggak perlu takut. Kita tinggal colok aja, nanti dia bakal otomatis nyala ya. Loh, kenapa saya putar ya? Otomatis nyala ya. Kita lihat di sini pot lainnya belum nyala di sini ya. Kita colokin langsung dan colokin tuh, pot lainnya langsung nyala ya, langsung kedip ya. Jadi ini otomatis teman-teman, sudah disetting otomatis supaya saat mati lampu dia akan otomatis on gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk dulu ke WebUI nya ya. Oke ya teman-teman, kita sudah menghubungkan ke laptop ya, dan ini sudah otomatis terhubung, sudah ada internet aksesnya ya. Jadi kita akan coba buka browser terlebih dahulu. Dan ini untuk injeknya itu otomatis jalan ya teman-teman. Kita buka WebUI nya ya. Oke, nah untuk OS-nya ini, OS OpenWRT-nya ini dari Helmi WRT OS ya. Untuk login menggunakan password. Passwordnya itu password ya. Kita login. Nah, sebelum kita oprek
kalian buka aja di sini untuk mendownload firmware-nya Helmio WRT ya. Apa sih namanya, lupa ya. helmiau.com ya. Nah, kalian buka OS-nya. Kemudian kalian gulir ke bawah dan cari yang, nah di sini lengkap teman-teman, ada untuk Raspberry Pi, Orange Pi, dan untuk X86 itu di sini ya. Nah, kalian pastikan juga untuk laptop atau PC yang kalian gunakan itu prosesornya itu udah 320 bit atau 64 bit ya. Kalau untuk wireless yang saya gunakan ini X8664 yang 64 bit ya. Dan untuk firmware-nya itu yang saya download kemarin yang XT4UEV ini ya. Nah, kalian tinggal klik aja dan download ya. Kalian bisa coba satu-satu, nanti kalau nggak support yang ini, coba yang ini, bisa coba yang ini ya. Nah, untuk saran saya, kalian bisa coba yang Sequest Legacy atau yang XT4 Road ini ya. XT4 Road atau yang XT4UEV ini. Kalau yang saya gunakan yang ini ya. Oke, lanjut. Kita akan coba lihat untuk aplikasinya. Ini cukup lengkap teman-teman ya. Ada banyak ya. Nah, di bagian status, di sini untuk modelnya terbaca yang Intel Atom ya, CPU D2550 ya. 1,86 GHz untuk 2 core 4 thread ya. Nah, di sini juga terbaca untuk CPU yang digunakan berapa persen. Yes, untuk model firmware-nya Wireless Amadeus 7255R ya. Memorinya, RAM-nya ini sekitar 2 GB ya. Sisa 92% ya. Nah, ini terbaca teman-teman dari interface onboardnya yang ETH0 sama ETH1 terbaca ya, yang gigabit ya, full duplex. Cuman yang ETH1 ini terbacanya 115, berarti yang gigabit ya. Yang ini berarti dari ETH0 ini, ETH0 ke ini berarti terbaca 100 Mbps. Oh iya, tergantung kabelnya ya. Ini kabel Cat 4 pantasan. Kita akan coba rubah kabelnya terlebih dahulu agar dia berubah menjadi 100 Mbps. Bentar ya. Saya akan coba rubah ganti kabelnya. Pakai kabel yang warna Cat 6 coba atau Cat 5E. Kita coba refresh. Oh, ternyata tetap, mungkin karena laptopnya ya. Dan untuk ETH2, nah ETH2 ini yang PCI yang ada di slot PCI tadi itu ya. Dan untuk ETH3-nya ini yang USB tulang terbaca di sini teman-teman. Nah, untuk status lainnya bisa kalian cek ya. Untuk aplikasi injeknya di sini kita bisa lihat di bagian service ada password, V2RAI, Xtem. Nah, ini ada Micmon juga teman-teman. Di sini ada Micmon, kita coba login Micmon. Kita bisa pantau Micmon lewat sini ya, open aja. Dan untuk ini juga ada Xtem Hibernate Plus. Nah, di sini kan bisa kita lihat, bisa kita cetak voucher juga di sini ya kan. Kita bisa pantau siapa yang aktif. Bisa buat voucher lewat OpenWRT ini teman-teman. Dan ada, kita lanjut. Di sini ada shader shop, open class, watch skate. Pokoknya untuk aplikasinya ini banyak banget teman-teman. Kalau di STB, itu alasannya kenapa suka bengong, karena terlalu banyak aplikasinya teman-teman. Kalau menggunakan yang mini PC ini ya cukup ringan lah ya, cukup ringan walaupun dia pakai Intel Atom D2550. Ada Docker juga di sini, ada NAS,
VPN ini yang untuk L2TP atau PPTP ya. Nah, apalagi ya, pokoknya nanti kalau teman-teman sudah install, intinya ini banyak ya, banyak aplikasinya ya. Di bagian service saya menggunakan injeknya itu menggunakan Libernet teman-teman, karena saya cobain Libernet Plus ini dan ini aman-aman aja, lancar-lancar saja. Apakah kita perlu untuk speed test? Kita coba dulu ya. Speed testnya ini yang terbaca Shurekane. Oke, ini server Singapura ya. Dapat ping 47 teman-teman, dan wow, ini sangat luar biasa ya, untuk kecepatan downloadnya tembus sampai 42 Mbps. Dan sekarang kita akan coba lihat, dapat upload di angka 15 ya, di angka 15 Mbps teman-teman. Ini kalau dipakai live streaming di Shopee. Nah, kemarin ada yang nanya juga untuk rekomendasi kuota live di Shopee ya. Ini saran saya bisa menggunakan OpenWRT teman-teman. Jadi kalian itu nggak boros kuota untuk live. Entah kalian live-nya di Shopee, Tokopedia emang ada ya? Nggak tahu sih. Live-nya di Facebook atau YouTube gitu kan. Oke, mungkin kali ini cuma cukup pengenalan saja teman-teman ya. Untuk lebih dalamnya lagi mungkin saya akan share di video selanjutnya. See you next time.